Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang rasanya pada kesempatan ini bisa menemani para pemirsa untuk beberapa menit ke depan bersama-sama untuk mengisi waktu di bulan yang mulia, di bulan Ramadan memasuki hari yang kelima. Semoga Anda semua sehat dan tetap diberi istiqamah di dalam menjalankan amaliyah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siyam kita, qiyam kita, dan ibadah-ibadah lainnya yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Dan alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala masih memberikan waktu dan kesempatan hidup kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara segar di tahun 1439 Hijriah. Semoga kita berharap kepada Allah ini bukan Ramadan yang terakhir yang kita temui, dan semoga kita bisa menyelesaikan amaliyah ibadah di bulan Ramadan tahun ini sampai tuntas, sampai selesai, tidak ada yang tercecer, dan kita diberi kekuatan serta taufik oleh Allah Jalla wa Ala untuk menjalankan ibadah tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tema pembahasan kita pada kesempatan ini insyaallah berkaitan tentang indahnya ajaran Islam. Kenapa tema ini kita angkat? Supaya semakin tumbuh kuat kecintaan kita terhadap agama Islam, supaya di dalam kita menjalankan ajaran-ajaran Islam kita semakin semangat, kita semakin peduli, dan semakin kita jaga. Karena kalau bukan kita yang menjaga, memelihara, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, lalu siapa lagi? Dan supaya kita bisa memberikan pesan kepada umat manusia bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah, agama yang toleran, agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, tidak hanya bagi pemeluk Islam, bahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, baik itu jin, baik itu hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, gunung, dan lain sebagainya. Mereka merasakan keindahan dan kebaikan dari dinul Islam ini. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Memang musuh kita yang tidak lain adalah setan. Ini tak henti-hentinya memberikan paradigma yang negatif, memberikan gambaran-gambaran yang menakutkan, memberikan semacam penghalang-penghalang bagi umat manusia untuk
komitmen dengan agama Islam, untuk menjalankan agama Islam. Ditambah pula kehidupan dunia yang menawan, baik itu kekuasaannya, baik itu wanita-wanitanya, baik itu harta benda di dunia ini, itu semua juga bisa saja menghalangi kita dan menyebabkan kita meninggalkan ajaran-ajaran Islam tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam surah Fatir ayat 5 sampai 6. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka ingat, janji Allah itu pasti benar. Allah mewanti-wanti kalian wahai manusia, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai sekali-kali kehidupan dunia itu memperdaya kalian, memalingkan kalian dari janji-janji Allah, dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-kali setan penipu itu memperdaya kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan ia sebagai musuh. Jadikan dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ajakan setan tiada lain hanyalah mengajak golongannya, pengikut-pengikutnya, agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tapi nanti pada yaumul qiyamah, setan itu akan berkelit. Setan itu akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Dan orang-orang yang dulu sewaktu di dunia menaati setan, melupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, setan akan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyyi. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian itu janji yang benar, diakui sendiri oleh setan, tapi nanti pada yaumul qiyamah. Sedangkan aku memberikan janji kepada kalian, namun aku ingkari janjiku kepada kalian. Akan tapi sebenarnya aku tidak memiliki kekuasaan kepada kalian. Aku gak punya daya terhadap kalian, selain hanya aku sekedar mengajak kepada kalian, lalu kalian terima ajakanku itu. Aku cuma ngajak. Salah kamu. Kenapa kamu mau? Kenapa kamu ngikut? Nah itu setannya berlepas diri, gak mau tanggung jawab. Jangan kalian mencela aku, celah diri kamu sendiri. Aku gak bisa nolong kamu, kamu pun gak bisa nolong aku. Masya Allah. Apakah kita menunggu momen yang seperti ini, pemirsa rahimani wa rahimakumullah? Tentu sebagai seorang yang berakal,
kita harus segera sadar. Kita harus segera bangkit. Oh, kita tengok nanti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya akan memberikan perbaikan kepada kita, perbaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dunia seluruhnya, alam semesta. Kalau kita cermati, kita renungkan dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang merdeka, tanpa tekanan, tanpa terbawa hawa nafsu, insya Allah kita pasti akan jumpai agama kita. Ini agama yang sangat indah. Termasuk bentuk permusuhan setan kepada kita, pemirsa. Ayyusawwiru lakum dinakum. Setan itu menggambarkan kepada kita tentang agama kita ini dengan gambaran yang jelek, supaya menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islamnya. Tetek bengek apa yang digambarkan oleh setan, entah Islam itu agama yang mengekang kebebasan atau mempersempit ruang lingkup dan ruang hidup manusia, menghambat laju pertumbuhan, atau mengajarkan macam-macam, terorisme radikal dan lain sebagainya, digambarkan dengan gambaran-gambar yang buruk supaya umat manusia menjauh dari ajaran Islam. Apakah seperti itu kenyataannya, pemirsa? Rahimani wa rahimakumullah. Kita buktikan. Dengan kita tengok satu demi satu ajaran-ajaran Islam, nanti kita akan temukan justru kebalikan dari apa yang digambarkan oleh setan. Lawang tadi sudah kita sampaikan ayatnya. Allah telah memberikan janji kepada manusia. Setan itu pun juga memberikan janji kepada manusia. Janjinya Allah ternyata yang benar. Janjinya setan itu yang salah. Setan ngaku sendiri. Dia sebagai yang mengajak, menjanjikan hal yang buruk dan menggambarkan agama Allah itu sebagai agama yang buruk. Dia sendiri ngakui yang benar itu Allah, dia yang salah, dia yang keliru. Dan dia hanya sekedar mengajak, mempropagandakan. Salah kamu kalau seandainya kamu ikut-ikutan setan, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita jumpai bahwa ternyata Islam itu sangatlah lapang, mudah, ya, menyenangkan, dan memberikan perbaikan dunia dan juga akhirat. Agama kita ini kaum muslimin, kita semuanya pasti hafal lah. Mabniyun ala khams, dibangun di atas 5 rukun. Satu apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullahil Haram bila mana mampu berjalan ke sana. Semua rukun-rukun Islam ini adalah mudah, gampang, dan akan mampu menempa pribadi akhlak manusia, akan memperbaiki hati manusia, akan meluruskan sendi-sendi kehidupan manusia. Cuma 5 ini dulu saja yang kita objek yang kita tengok, yang kita lihat.
5 ini dulu saja. Mulai dari yang pertama, syahadat. Syahadat terdiri dari 2 kalimat. Satu, la ilaha illallah. Dalam persaksian kita, syahadat kita la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang benar untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam persaksian kita ini, kita tanggalkan di dalam hati kita adanya Tuhan-Tuhan, adanya sembahan-sembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik itu malaikat, baik itu rasul, baik itu jin, manusia, dan semuanya. Nggak ada dalam hati kita ini rasa pengagungan dan mengibadahi mereka. Walaupun malaikat itu makhluk terdekatnya Allah, Rasul pun juga dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak menjadikan mereka tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya membatasi dalam hati kita ini, setelah kita mempersaksikan la ilallah, kita batasi bahwa yang kita ibadahi hanyalah Allah. Karena yang ngasih rezeki kita ya hanya Allah, yang memberikan kehidupan kita ya hanya Allah, yang mengatur segala urusan kita ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita ibadahi pun juga hanya Allah. Kecuali kalau manusia-manusia itu mereka, atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain itu, mereka memberikan kehidupan kepada kita atau mengatur segala urusan kita. Wong pada kenyataannya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur seluruh urusan dan keperluan kita. Maka sungguh sangat nyaman di hati. Fa anta bin nisbah ilaihi abdun wa bin nisbah ila man siwahu hurrun. Kita ini kalau dihadapkan kepada Allah, kita ini hambanya Allah, budaknya Allah, kawulanya Allah. Tapi kalau dibandingkan yang lain, dihadapkan sama yang lain, makhluk-makhluknya Allah, karena tidak ada selain Allah itu melainkan hanya makhluk. Di hadapan Allah kita ini hamba. Di hadapan sama makhluk kita ini statusnya sama. Kawulane Allah, hambane Allah, budaknya Allah. Malaikat juga hambanya Allah, para rasul hambanya Allah, semua hambanya Allah. Enak, nyaman di hati. Sehingga dengan persaksian kita seperti ini, terjauhkan dari perilaku-perilaku syirik, dari mengagungkan kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, akan terjauhkan dengan itu. Maka kehidupan orang beriman, orang yang telah bersyahadat ini sangatlah tenang kehidupannya. Karena apa? Segala sesuatunya pokoknya dia itu segala sesuatunya Allah yang atur, Allah yang ngurusi. Dia tinggal berusaha, Allah yang ngurusi. Dan hubungan kepada sama makhluk, nggak ada hubungan untuk saling mengibadahi. Semuanya sama. Siapapun diri orang tersebut, entah dia jadi pimpinan, entah dia jadi bawahan, entah dia jadi penguasa, entah dia jadi rakyat, semuanya itu hambanya Allah, yang wajib untuk tunduk taat kepada Allah. Itulah janjinya Allah. Adapun janjinya setan nakut-nakuti kepada manusia supaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, mulai zamannya Nuh,
alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tertipu semua itu orang-orang musyrik itu. Mereka tertipu semua. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga selain meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah, tertipu ternyata mereka. Allah masukkan mereka ke dalam neraka, menjadi pengikutnya setan. Naudzubillah wa naudzubillah. Jadi dalam syahadat la ilaha illallah, maka kita mengibadahi hanya kepada Allah, dan kita jadikan penyembahan kita kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu, atau bukan penyembahan kepada dunia, atau penyembahan kepada jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi kita adalah hambanya Allah, bukan hamba dinar, bukan hamba dirham, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kalimat syahadat yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah, itu kita tanggalkan, kita bersihkan dalam hati kita dari segala macam orang yang diikuti dari kalangan makhluk, dan kita luruskan yang berhak untuk diikuti hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya Rasul menyampaikan risalah, tugasnya kita mengikuti risalah Rasul tersebut. Nanti Rasul yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang akan dimintai pertanggungjawab sejauh mana kita itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, dengan syahadat Muhammad Rasulullah ini akan semakin jelas jalan ibadah kita. Kalau kita mengikuti jalannya Rasul, ya, baik dari ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, ya, akidahnya, budi pekerti, perilaku, dan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ngikut beliau, tinggal ngikut saja, nggak usah ngada-ngadakan sendiri. Dalam masalah ibadah, sudah ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dalam masalah muamalah, ikut Nabi. Dalam masalah akhlak, ikut akhlaknya Nabi. Dalam semua sendi kehidupan kita, ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengikuti beliau ini, maka itulah jalan yang benar. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dapatkan surga. Karena yang sudah lewat jalan yang akan mengantarkan ke surga, yang sudah mendahului kita, itu Rasulullah. Rasulullah sudah lebih dulu jalannya menuju ke surga. Kita masih di belakang. Kalau kita mau masuk surga, ya harus lewat jalannya Rasul ini. Kalau nggak mau jalan Rasul, pasti akan lewat jalannya setan. Yang tadi, menipu tadi, yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Karena jalannya setan dengan jalannya Rasul itu nggak akan ketemu, nggak sama. Maka kalau ada orang yang dalam beribadah tidak mencontoh Nabi, dalam berakhlak jauh dari akhlaknya Nabi, dalam bermuamalah tidak bermuamalah seperti muamalahnya Nabi, dalam berakidah tidak seperti akidahnya Nabi, dalam berjihad tidak seperti jihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dipastikan nanti dia akan tersesat. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah. Sudah jelas pemirsa, dari syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah saja, ternyata dengan kita mengikuti syahadat ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalamnya, insya Allah akan menjadikan hidup kita tenang, ya, bergantung kita hanya kepada Allah, ittiba kita hanya kepada Rasulullah SAW. Sebab kalau kita itu Tuhannya banyak, sembahnya banyak, itu kita akan
bingung. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Tuhan yang banyak itu apakah lebih baik ataukah satu yang maha memaksa lagi maha esa? Ada apa yang kita ikuti? Kalau yang kita ikuti A, B, C, D, E, susah kita, bingung kita. Tapi yang kalau kita patok, yang kita jadikan patokan, yang kita ikuti hanya Rasulullah SAW, tenang kita. Sebabnya Rasul gimana? Selesai. Bukanlah imam ini gimana, ya, ulama ini gimana, ulama itu bagaimana, bingung kita. Pokoknya Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah ngamalkan, saya amalkan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau itu jalannya Rasulullah, saya ikuti. Kalau bukan jalannya Rasulullah, saya tinggalkan. Lebih tenang di hati. Dan lebih jelas arah, sasaran dan target serta tujuan kita hidup di dunia ini. Yang kedua, menegakkan sholat. Sungguh betapa mudahnya dan betapa sangat manfaatnya ibadah sholat ini, memberikan perbaikan dalam hati, badan, individu maupun masyarakat. Sholat ini silatun bainaka wa baina rabbik. Sholat ini merupakan hubungan kita yang terjalin antara kita dengan Allah. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk tunduk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kita meminta kepada Allah hajat-hajat dunia kita dan hajat-hajat akhirat kita. Dengan salat ini akan diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita, dan kita akan diikutkan bersama kelompok orang-orang yang saleh. Dengan salat ini kita bisa meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat, baik dalam urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan agama. Salat ini bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Alangkah indah. Satu saja dari faedah salat ini kita sampaikan, itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ternyata dengan salat itu sarana kita meminta kepada Allah, dan keadaan terdekat hamba dengan Allah itu manakala dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud, saat-saat terdekat hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun tidak menyita waktu kita. Dalam sehari semalam Allah cuma syariatkan 5 waktu, 5 kali di dalam pelaksanaan, 50 kali dalam timbangan. Dan Allah berikan kewajiban sholat ini sesuai dengan waktu-waktu manusia. Subuhnya Allah tidak jadikan 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini semua sudah, kalau kita perhatikan, ini luar biasa ini dalam menempa kita dan dalam menumbuhkan diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh dan solehah. Coba bayangkan 5 kali kita harus ketemu Allah minimalnya dalam sehari semalam. Bukankah sangat kuat hubungan kita kepada Allah manakala kita sholat? Ya, sangat kuat hubungan kita. Coba kalau seandainya saya berikan gambaran kepada Anda semua. Kalau setiap hari ada seseorang ketemu sama Pak Presiden, pemimpin tertinggi negara, 5 kali minimal ketemu sama Pak Presiden, kedudukan dia kuat enggak? Ya. Di hadapan Presiden atau pemimpin negara itu kuat enggak kedudukan dia? Pasti akan kuat. Beda hanya kalau orang itu enggak pernah ketemu, enggak pernah berjumpa, mungkin akan diabaikan, enggak dipedulikan. Tapi kalau yang sering kali berkunjung akan diingat. Makanya kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan yang sunnah, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, mencintai hamba tersebut, Allah menjadi pendengar yang dia gunakan mendengar, penglihatan yang ia gunakan melihat, tangan yang ia gunakan untuk mengambil, kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau minta padaku aku beri. Wa idza sa'adani la'uidannahu, kalau dia meminta perlindungan kepadaku aku lindungi. Alangkah indahnya dan alangkah manfaatnya ibadah salat ini. Adapun bagi orang yang tidak salat, kalau pada yaumil qiyamah Allah akan kumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Waliyadzubillah. Yang ketiga, pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, kita buktikan rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat ini merupakan bahagian yang sudah dimaklumi, yang harus dikeluarkan dari pemilik zakat untuk menolong saudara-saudaranya atau untuk kebaikan Islam. Dan alangkah mudahnya, alangkah manfaatnya zakat ini, mensucikan hati orang yang berzakat dari akhlak-akhlak yang tercela, dari dosa-dosa yang memberatkan. Sedekah yang dikeluarkan itu bisa memadamkan, menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan itu cuma sejumlah kecil dari harta yang dimiliki oleh pemilik zakat. Taruhlah kalau dia punya uang 100 juta. Dia miliki itu selama 1 tahun penuh. Bila telah berlalu 1 tahun penuh, maka cuma dikeluarkan zakatnya 2,5%. Cuma sekitar 2,5 juta dari 100 juta uang yang dia simpan, yang dia miliki. Itu pun kalau seandainya berkurang di tengah tahun misalnya tinggal 10 juta, nggak diwajibkan zakat. Ada diwajibkan zakat, gugur kewajiban zakat dia, dan akan dimulai lagi kalau sudah sampai nisab sebanyak 85 gram emas. Nilai dari itu harta yang dia miliki. Sungguh sangat besar manfaatnya. Coba kalau seandainya para agniya, orang-orang kaya di antara kaum muslimin yang ada ini, mereka concern, memperhatikan dalam masalah zakat ini. Bayangkan satu orang misalnya, properti yang dia miliki, bisnis yang dia geluti, apartemen yang dia sewakan dan lain sebagainya itu, ya, semua bisnis-bisnisnya itu dikalkulasi. Masya Allah, ada ketemu satu orang itu zakatnya setahun bisa miliaran, pemirsa. Miliaran. Coba satu orang misalnya 1 miliar. Kalau banyak kaum muslimin sudah banyak sekali nanti aset yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang itu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi Islam dan kaum muslimin. Akan terjadi pemerataan dan tidak akan terjadi insya Allah kesenjangan sosial. Yang kaya akan terlalu kaya, yang miskin semakin tergerus, semakin miskin. Bukankah ini ajaran yang indah, pemirsa? Tentu setiap diri kita akan merasakan bahwa kalau orang kaya itu perhatian dengan orang miskin. Kalau orang kaya jadi orang kaya itu dia nggak bakhil. Sebab kalau orang mau mengeluarkan zakat itu berarti dia tidak bakhil. Justru dengan mengeluarkan zakat itu dia membersihkan kotoran-kotoran kebakhilan yang ada dalam hatinya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan. Nah, yang sekarang kita sedang kerjakan ini, kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Itu pun cuma setahun 1 kali. Cukup di siang hari saja, pemirsa, kita menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa.
selama bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keridhaannya. Di mana dalam ibadah siyam ini terdapat faedah-faedah yang luar biasa, baik faedah-faedah diniyah maupun faedah-faedah yang berkaitan dengan jasmaniyah. Badan kita juga akan sehat. Ya. Sebab bayangkan kalau seandainya selama 1 tahun penuh lambung kita itu nggak pernah dipuasakan, itu ya nggak sehat lambung kita. Tapi kalau sekali waktu ibarat mesin itu, kalau sudah setahun kerja terus ya giling terus, tapi kalau nggak diistirahatkan ya akan cepat rusak itu nanti. Itu baru satu gambaran dan contoh faedah dari melaksanakan ibadah siyam. Belum lagi mendapatkan janji dari Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Dalam siyam pun melatih kesabaran, mengekang hawa nafsu. Dalam siyam pun kita ikut merasakan penderitaannya orang-orang miskin. Dimana kalau kita merasakan lapar sebagaimana yang juga seringkali dirasakan oleh orang miskin, kita akan teringat mereka dan kita akan berusaha untuk membantu serta menolong mereka. Dan dalam melaksanakan ibadah siyam ini, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena dalam ibadah siyam ini Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau amal-amal selain siyam, satu kebaikan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Tapi kalau siyam ini Allah langsung yang membanjarnya, nggak ditentukan berapa lipatnya. Tapi yang jelas, yang pasti akan lebih banyak apa yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berpuasa. Dan faedah yang sangat besar dalam ibadah puasa, pemirsa, kita bisa rasakan, bisa kita lihat ketika masuk bulan Ramadan, semangat ibadah kita meningkat. Bukankah ketika bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang bengal itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bebas. Seakan kita bebas dari istilahnya cengkeraman dan dari ikatan setan. Mau sholat ya ringan, sholat tarawih juga ringan, mau puasa tiap hari juga ringan karena banyak temannya juga selama bulan Ramadan ini. Tapi coba kalau di luar bulan Ramadan, berat kita mengamalkan hal-hal itu. Membaca Al-Quran pun juga semangat. Intinya ya, dengan adanya siyam yang diharapkan kita menjadi orang yang takwa itu betul-betul terbukti. Masjid-masjid pada penuh di bulan Ramadan. Tapi ya sangat disayangkan, penuhnya itu kadang cuma awal-awal saja. Semakin meninggalkan Ramadan, semakin berkurang. Ini sangat disayangkan sekali. Mereka belum memahami bahwa sebenarnya awal-awal Ramadan itu sebenarnya belum apa-apa kita. Justru puncak-puncaknya ibadah itu harusnya di akhir Ramadan, bukan di awal Ramadan. Di awal Ramadan ngebut, semangat, tapi akhirnya setelah akhir-akhir Ramadan sudah tidak bergairah dalam melaksanakan ibadah. Ini salah. Justru semakin ke sana ya, semakin mendekati akhir, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, harusnya semakin semangat. Karena apa? Di sana ya, ada satu malam nanti yang kita harapkan kita bisa berjumpa dengannya, itu malam Lailatul Qadar, yang mana keutamaan melaksanakan ibadah di malam tersebut lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan atau lebih dari 80 tahun. Masih adakah yang lebih indah daripada syariat-syariat Islam ini, pemirsa? Yang terakhir adalah haji. Haji itu sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Seorang yang berhaji berniat untuk menuju ke Baitullah, melaksanakan
syiar-syiar haji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah kebutuhan-kebutuhan agama dan juga dunianya. Dan tentu alangkah bahagianya hati manakala bisa datang ke rumahnya Allah. Bukankah Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah, zat yang kita sembah, zat yang kita mintai, zat yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita cintai. Kalau kita berkesempatan untuk mendatangi rumahnya Allah, kira-kira kalau meminta sesuatu itu tentu akan lebih dekat enggak untuk dikabulkan Allah daripada jauh dari rumahnya Allah. Meskipun Allah itu mau mendengar segala doa hambanya, tapi kalau hamba itu sampai datang ke rumahnya Allah, meminta bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tengadahkan kedua tangannya, dia menangis, dia sampaikan hajat dan kebutuhannya. Sudah sangat jutaan kisah-kisah dan juga peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi. Bagaimana faedah-faedah dalam melaksanakan ibadah haji ini luar biasa, baik faedah-faedah diniyah, faedah-faedah dunyawiyah, faedah-faedah jasmaniyah, faedah-faedah segala macam faedah nggak bisa kita bayangkan di sini karena saking banyaknya. Ya, maka dari itu kembali kita ingatkan di dalam 5 rukun Islam ini, masya Allah, ya, semuanya adalah membawa kepada kebaikan dan mudah dilaksanakan. Mengucapkan syahadat mudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Melaksanakan salat itu juga mudah, ya, mudah. Untuk syahadat dan salat ini harus lebih kita perhatikan. Mengingat apa? Nggak ada kata nggak mampu. Wah, aku nggak mampu salat, aku nggak mampu baca syahadat. Nggak ada istilah nggak mampu itu. Karena apa? Salat itu selama akal masih ada harus melaksanakan salat. Meskipun sakit tetap wajib untuk melaksanakan salat. Nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu duduk dengan berbaring, miring, nggak mampu dengan telentang, nggak mampu dengan gerakan ya dengan isyarat atau dengan hati, dengan hati. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki kalian susah berat melaksanakan agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian dalam melaksanakan agama ini mudah. Allah tidak menghendaki kalian susah berat dalam melaksanakannya. Loh, itu kok kalau seandainya ajaran Islam itu mudah, kenapa banyak orang Islam yang tidak mengamalkan ajaran agamanya? Karena memang mereka belum tahu, pemirsa. Mereka belum tahu kalau ternyata dalam ajaran Islam ini kalau mereka mau mengamalkan, keutamaan-keutamaannya sudah kita sampaikan tadi. Dan mereka juga belum tahu kalau seandainya mereka itu meninggalkan ajaran-ajaran Islam ini, sesungguhnya hakikatnya mereka itu mengikuti setan. Mereka itu terberdaya oleh setan, terberdaya oleh dunia, terberdaya oleh hawa nafsu. Dan apa nanti ujung-ujungnya? Dia masuk neraka. Nanti akan dengar dia pidatonya setan itu, yang mana setan yang menghalangi manusia untuk gak usah sholat lah. Ngapain sholat? Sholat tidak bikin kaya kok. Ya, gak usah puasa, puasa lapar kau. Gak usah haji, gak usah zakat, dan lain sebagainya. Maka ya, kita harus sudut barangkali saudara-saudara kita yang masih belum menjalankan ajaran-ajaran Islam ini, barangkali mereka belum tahu dari mana. Dan mudah-mudahan lewat pencerahan kita pada kesempatan ini menjadikan mereka sadar bahwa sesungguhnya di dalam ajaran Islam ini sangatlah mudah, gampang, dan memberikan manfaat dunia dan juga akhirat. Kalau menyelisihinya akan seperti umat-umat yang lain sebelum kita. Allah akan hancurkan, Allah binasakan mereka, Allah ganti dengan umat yang lainnya. Syariat zakat itu enggak semuanya dapat.
Karena apa? Hanya orang-orang yang wajib zakat saja yang kena hukum. Itu pun cuma setahun sekali. Yang puasa pun juga yang tidak mampu cukup bayar fidyah. Haji pun juga cuma seumur hidup. Puasa cuma setahun sekali, haji seumur hidup sekali. Itu pun bagi yang mampu. Makanya syahadat dan sholat ini minimal yang harus tetap dijaga oleh kaum muslimin. Kalau seandainya dia belum bisa mengamalkan 3 rukun Islam yang lainnya, bukan kayak sangat mudah pemirsa. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau memang ada benarnya semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada kekeliruan dan kesalahan dari kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjalankan ajaran Islam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita husnul khatimah, di akhir kehidupan kita ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan semoga ini sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga telah berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.